Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan cemas melirik kecoak, Chu Xingyun berkata, kita tidak perlu membeli semua chip, selama chip ke-6 di tangan kita lebih dari 50 juta, bahkan jika itu 50 juta 10.000 racun ini Gucci itu milik kita, mengerti? Melihat Chu Xingyun secara tidak dapat dijelaskan, meskipun kebijaksanaan kecoa Kaisar Zunzi tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan manusia itu sebenarnya sumber daya menengah ke atas. Jika Chu Xingyun, dia dapat memahami bagian, tetapi untuk Chu Xingyun dia masih tidak bisa memahami pendekatannya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun bahkan tidak repot-repot memikirkan Lord Kokroa, duduk di kursi, minum teh wudao, berpikir dan menganalisis dengan cepat. Membeli keripik didasarkan pada ruangan, jadi, bahkan jika ada banyak orang dengan kekuatan tertentu itu tidak berguna, karena orang-orang dengan kekuatan yang sama hanya dapat memasuki ruangan yang sama, yang menghindari kolusi. Alasan mengapa Chu Xingyun campur tangan dalam semua 10 harta karun adalah karena Chu Xingyun percaya bahwa harga akhir dari 10 harta karun akan melebihi 100 juta tulang roh, jadi, dengan harga 1 tulang roh, benar-benar hasilkan. Adapun harga Sanling Bond, Chu Xingyun juga memberi saya harga yang sangat bagus. Bahkan untuk harta lainnya, dia tidak mendapatkan uang yang dia harapkan, dan dia bisa membeli lebih dari 60% dari 60% dengan harga Sanling Bond. Chip nomor, setelah melihat harga dari 10 harta lainnya, itu tidak banyak berubah. Chu Xingyun dengan keras menggertakkan giginya. 10 harta pertama semua diisi dengan harga tulang Sanling, dan mereka membeli 1 juta saham. Melihat perilaku gila Chu Xingyun, kecoa Kaisar Zun membuka mulutnya dengan ganas, dan ketika dia akan berteriak untuk menghentikannya, Chu Xingyun mengambil langkah lebih dekat dengannya dan memelototi kecoa Kaisar Zun. Menghadapi adegan ini, Kaisar Kokroa buru-buru menutupi mulutnya, dan jeritan itu akhirnya tidak bisa menjerit. Segera, batch chip pertama didistribusikan, dan setiap harta didistribusikan dengan 1 juta chip. Pada saat ini, masing-masing dari 10 harta karun teratas Chu Xingyun memiliki lebih dari 300.000 keping, dan harga pembelian telah mencapai jutaan tulang roh. Dengan hanya batch chip pertama, Chu Xingyun dengan panik menghabiskan 10 juta tulang roh. Dan dengan begitu banyak uang yang dihabiskan, satu-satunya keuntungan Chu Xingyun adalah menaikkan harga chip dari 10 harta karun ke level Sanling Bond. Menyaksikan Chu Xingyun yang begitu terayun-ayun seperti bumi, wajah Kaisar Kokroa menetes pahit. Pada level ini, semua dana untuk Chu Xingyun akan benar-benar habis dalam maksimal 2 hari. Begitu tiba waktunya, kemana dia akan pergi dan apa yang akan dia gunakan untuk menawar Wan Gu Poison Uren. Niatnya adalah untuk menghentikan Chu Xingyun, tetapi melihat ekspresi serius Chu Xingyun, Lord Kokroa tidak bisa berbicara. Setelah bergaul begitu lama, Kaisar Kokroa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Chu Xingyun. Tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun adalah orang yang lembut yang tidak akan marah ketika dia menganggur. Tapi selama itu adalah tekad Chu Xingyun, apakah itu benar atau salah, dia akan menaatinya dan tidak pernah melihat ke belakang. Ini berlaku untuk cinta, karir, bahkan latihan spiritual. Oleh karena itu, karena Chu Xingyun memiliki ide sendiri dan telah mengambil keputusan, tidak peduli apa yang dikatakan kecoa Kaisar Zun, itu tidak dapat diubah. Melihat Chu Xingyun dengan getir, mulai sekarang, di mata Kaisar Kokroa, Gucci racun Wan Gu semakin jauh darinya. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, kecoa Kaisar Zun tidak bisa memikirkan bagaimana Chu Xingyun harus lakukan sebelum dia bisa hidup kembali. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Seperti dugaan kecoa Kaisar Zun, ketika waktu telah berlalu selama 2 hari, semua tulang roh di tangan Chu Xingyun dihabiskan, hanya menyisakan beberapa juta tulang roh. Mulai sekarang, di antara 10 harta karun teratas Chu Xingyun memiliki jutaan keripik untuk setiap harta. Tentu saja, Chu Xingyun bukan akuisisi rata-rata. Daftar lebih tinggi dan harta dengan nilai lebih tinggi dibeli dengan lebih banyak chip. Daftar lebih rendah dan yang dengan nilai lebih rendah dibeli lebih sedikit. Ambil harta nomor 1 sebagai contoh. Chu Xingyun membeli lebih dari 20 juta chip hanya untuk harta ini. Harta peringkat ke-10, Chu Xingyun hanya membeli lebih dari 2 juta keping. Setelah menghembuskan napas panjang, Chu Xingyun berdiri dan berkata, oke, semuanya harus dilakukan, ayo. 3 hari kemudian, ayo kembali. 3 hari kemudian, melihat Chu Xingyun tertegun, Kaisar Kokroa berduka dengan air mata dan berkata, Raja, jangan belikan aku Gucci racun Wan Gu. Itu benar-benar penting bagiku, tolong. Tolong, tolong. Tanpa daya melirik ke arah kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun tersenyum sedikit, dan perlahan-lahan berdiri dan berkata, jika kamu ingin percaya padaku, lepaskan hatimu. Aku telah menghabiskan energiku dan perlu istirahat.
Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu pergi, aku tidak perlu minimum kepercayaan, dan aku tidak akan memberiku tangan dan kaki. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa terkejut, tetapi segera terdiam. Berpikir bolak-balik tentang bergaul dengan Chu Xingyun, sudah jelas. Chu Xingyun sama sekali bukan tipe orang yang tidak mengatakan apa-apa. Selama itu adalah sesuatu yang dia yakini, selama itu adalah sesuatu yang dia janjikan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya, dan dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dengan siapapun. Sekarang dia telah berjanji untuk membantunya mengambil guci racun Wan Gu, dia harus percaya padanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chu Xingyun melakukan ini, tapi karena dia melakukannya, pasti ada alasannya. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Kecoa berkata dengan nada minta maaf, maafkan aku, Raja, aku khawatir tentang kekacauan, terlalu bersemangat, aku harap kau bisa mengerti suasana hatiku, dan maafkan rasa tidak hormatku. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, aku bisa mengerti suasana hatimu, jadi aku tidak benar-benar menyalahkanmu, tapi aku juga berharap kamu bisa percaya padaku, tidak peduli kapan dan di mana, tidak peduli apapun situasinya, tidak ada yang melihat ke belakang, percayalah. Mengangguk dengan penuh semangat, Kaisar Kokroa berkata, tenang, Raja, bagaimanapun juga aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu di masa depan. Aku akan percaya padamu. Dengan senang hati menepuk bahu kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun berkata, tenang, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya, aku berkata untuk mengambil guci Wan Gu untukmu, maka aku pasti akan menembak turun. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetaplah di sini, dan beli keripik 10 harta karun dengan harga tulang di Paviliun Jubao. Setelah berbicara, Chu Xingyun berbalik dan berjalan keluar. Menonton Chu Xingyun pergi, kecoa Kaisar Zun tidak mengikuti. Karena Chu Xingyun menjelaskan tugasnya, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya, dan tidak akan ada kesalahan. Dalam 3 hari ke depan, tidak ada yang berubah banyak. Meskipun dia merasa bahwa harapannya sudah tipis, Kaisar Kecoa masih tinggal di ruang VIP dan membeli semua keripik berharga yang dirilis setiap jam di Paviliun Jubao. Pada saat ini, ada puluhan ribu orang yang bersaing untuk 10 harta karun teratas, jadi, bahkan jika 1 juta chip dilepaskan setiap kali, rata-rata itu akan dibagi menjadi 100 chip. Karena itu, jika Anda ingin membeli harta favorit Anda, yang paling penting adalah membelinya dari orang lain. Awalnya, tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk menawar 10 harta karun. Tren ini benar-benar dibesarkan oleh Chu Xingyun. Anda dapat membeli chip tawar-menawar dari Paviliun Jubao dengan 1 tulang jiwa, dan kemudian menjualnya kepada Chu Xingyun dengan harga 3 tulang roh. Hal yang bagus, orang bodoh tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, setelah 2 hari berturut-turut melakukan akuisisi, Chu Xingyun memupuk sejumlah besar vendor lini kedua. Kedua penjual ini membeli Lingbon dengan harga murah, lalu melipat 3-kannya dan menjualnya kepada Chu Xingyun. Awalnya, pembeli sungguhan itu tidak terlalu peduli, mereka semua berpikir bahwa harga Sun Lingbon terlalu mahal, ada yang berspekulasi dengan jahat, jadi mereka tidak tertipu, tetapi mengamati dengan diam-diam. Tetapi dengan berlalunya 3 hari, ketika waktu memasuki hari kelima, pembeli nyata itu sedikit gelisah. Pelelangan telah mencapai hari kelima, setengah dari waktu telah berlalu, tetapi mereka memiliki sangat sedikit chip, dan tidak ada perbedaan dari puluhan ribu pembeli lainnya. Anda tahu, ke-10 harta ini semuanya luar biasa, mirip dengan situasi Kaisar Kecoa, tetapi ini bukan 1 dan 2 tempat. Hampir setiap pasukan memiliki orang yang sama dan membuat permintaan serupa. Seperti Chu Xingyun, untuk 10 harta karun teratas, semua kekuatan utama tidak bisa dihindari, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, mereka harus mendapatkannya. Akhirnya, 3 hari kemudian, ketika pelelangan berlangsung ke hari kelima, Chu Xingyun kembali ke ruang VIP lagi. Setelah melihat kecoa Kuyu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, bagaimana situasinya? Melihat putus asa pada Chu Xingyun, Kaisar Kokroa berkata, saya selalu berpikir itu akan naik, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang berubah, dan itu persis sama seperti ketika Anda pergi. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, oke, jangan khawatir, sekarang, berapa banyak uang yang kita miliki? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Kecoa berkata, ada terlalu banyak penawar, dan setiap batch keripik hanya dapat dibagi menjadi 180, sehingga ada lebih dari 3 juta tulang roh yang tersisa. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir, itu sudah cukup. Selama pembicaraan, Chu Xingyun duduk di sofa, dan kemudian menekan 3 juta tulang roh terakhir, dan terus membeli dengan harga setiap keping dan 5 tulang roh. Apa? Tulang belenggu. Melihat operasi Chu Xingyun, mata Kaisar Kokroa hampir menatap keluar. Melihat tampang Kaisar Kokroa yang tertegun, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku meluncurkan serangan umum. Aku ingin melihat apakah orang-orang itu masih bisa duduk. Saat pesanan besar Chu Xingyun dirilis, saat berikutnya, menjadi tenang di rumah lelang selama beberapa hari, dan angin bertiup kencang. Ketika memperhatikan kekuatan 10 harta karun teratas dan mendapati bahwa seseorang membeli keripik dengan harga 5 tulang per keping, ia tiba-tiba panik.
Dalam pandangan mereka ini pasti seseorang yang mengumpulkan cukup banyak chip secara diam-diam, yang sedang berlari. Begitu lawan memiliki lebih dari 50 juta keping, harta itu akan menjadi milik lawan, bahkan jika orang lain punya uang, mereka tidak akan bisa bersaing. Yang pertama merespons adalah harta karun No. 1. Evil Dragon Gun. Senjata naga jahat terbuat dari kerangka lengkap naga jahat, setiap senjata membawa tekanan naga jahat. Siapapun yang memiliki senjata naga jahat dapat langsung menjadi super master dari master umum. Tuan, begitu harga tulang wuling Chu Xingyun dibuka, beberapa orang menawarkan harga yang lebih tinggi sebelum chip diisi. Dalam 3 hari terakhir, Chu Xingyun tidak berlarian, tetapi bergegas ke Long Shouxing, rumah lelang di satelit nomor 1, menemukan iblis klan kucing, dan mengobrol untuk waktu yang lama. Menurut perkiraan iblis besar itu, nilai sebenarnya dari senjata naga jahat ini seharusnya sekitar 600 juta, jika lebih tinggi, itu tidak perlu, lebih baik menambahkan uang dan membeli prajurit sihir tingkat tinggi. Senjata ajaib, sekitar 500 juta adalah grade, sekitar 1 miliar adalah grade lain. Begitu harga melebihi 600 juta, keinginan pembeli untuk membeli tidak terlalu besar. Oleh karena itu, dikombinasikan dengan harga yang dinilai oleh iblis klan kucing, Chu Xingyun dan pihak lainnya meluncurkan pertarungan sengit. Ketika Chu Xingyun menghasilkan tulang wuling, pihak lain menghasilkan tulang liuling, tetapi segera Chu Xingyun datang ke tulang kiling. Dengan harga naik lagi dan lagi, Chu Xingyun hanya menggunakan 3 juta tulang roh, dan dia tidak dapat dipisahkan dari pihak lain. Akhirnya, ketika harganya mencapai 9 tulang roh dari setiap chip, Chu Xingyun langsung melepaskan semua chip di tangannya, dan kemudian dimakan oleh pihak lain dalam sekejap. Tentu saja, lawan ini tidak merujuk pada satu orang, tetapi puluhan atau bahkan ratusan orang yang tertarik pada senjata naga jahat. Meskipun Chu Xingyun tahu, batas sebenarnya adalah 10 tulang per chip, jadi dengan cara ini, memperoleh 50 juta chip persis 500 juta tulang. Tapi semuanya tidak bisa dilakukan, dan itu disebut, tetap di jalur, Chu Xingyun tidak pernah pergi ke ekstrim. Dalam hal ini, lebih dari 20 juta keping, semuanya dijual dengan harga 9 tulang semangat per keping. Melihat dana pada rekening, itu langsung kembali ke 200 juta tulang roh, dan mulut kecoa Kaisar Zun melebar, dan bahkan air liur mengalir keluar, dia tidak merasakannya. Hanya satu harta, hanya butuh 5 hari, Chu Xingyun telah memulihkan semua investasi, dan masih memiliki sedikit surplus. Tapi jangan lupa, pada saat ini, 9 harta lainnya, masing-masing harta Chu Xingyun memiliki banyak keripik, ini semua uang. Tepat setelah diproses di sini, harga harta nomor 8 juga mulai naik. Chu Xingyun tidak memiliki banyak keterikatan, dan menjual harta ke-8 dengan harga 6 tulang roh per keping. Ada lebih dari 3 juta keping, dan hampir 20 juta tulang roh telah dipanen. Itu saja, tangan Chu Xingyun telah mencapai jumlah yang sangat besar yaitu 220 juta. Ini belum berakhir. Selanjutnya, Chu Xingyun menembak berturut-turut dan menjual semua keping harta yang ke-9, ke-5, ke-4, ke-2, dan 5. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya memiliki chip 7, 6 dan 3 yang tersisa. Di antara mereka, harta karun nomor 6 adalah Guci Wan Gu yang menjadi tempat Kaisar Kecoa. Mulai sekarang, harta nomor 7 jelas merugi, karena sampai sekarang, harga harta nomor 7 belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Hanya orang yang menjualnya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Adapun harta nomor 3, masih dalam pembuatan. Jika tidak ada kecelakaan, harta nomor 3 pertama adalah dari kelas yang sama, dan Chu Xingyun bisa mendapatkan hampir 3 kali lipat keuntungan. Selanjutnya, Chu Xingyun membeli chip ke-6 dengan harga tulang wuling, sambil dengan hati-hati mengamati situasi harta ke-3 dan ke-7. Setelah akuisisi untuk jangka waktu tertentu, jelas ada pesaing untuk harta nomor 6, dan harganya ditarik ke Six Spirit Bonus. Dalam menghadapi persaingan, Chu Xingyun acuh tak acuh dan tidak terus menaikkan harga, tetapi mengakuisisi pada saat yang sama dengan pihak lain. Ketika dua orang membeli dengan harga yang sama, begitu seseorang menjual chip yang terjual akan dibagi rata oleh orang yang membelinya. Oleh karena itu, Chu Xingyun sangat percaya diri dan berjuang untuk menumpuk dengan pihak lain. Lagi pula, Chu Xingyun memiliki banyak keripik di tangannya. Pada pertemuan kecil tadi, dia telah membelinya dengan harga tulang wuling lebih dari 20 juta. Selain itu, Chu Xingyun memperoleh lebih dari 10 juta yuan di tangannya, yang merupakan lebih dari 30 juta chip. Untuk total 5 hari, chip ke-6 hanya merilis total 60 juta, dan Chu Xingyun sudah memiliki hampir 4.000. Dengan 4 hari tersisa, tidak peduli bagaimana lawannya bersaing, mereka semua akan berakhir dengan kegagalan. Memutar kepalanya, dia menatap Kaisar Kecoa, yang cemas dan mondar-mandir. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun hanya ada 4 hari tersisa sebelum pelelangan akan berakhir, pada kenyataannya, 10.000 guci beracun ini sebenarnya ada di tangan dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Sekarang karena semua ulet dan stabil, mengapa Kaisar Kecoa ini sangat cemas? Dengan peregangan yang nyaman, Chu Xingyun berkata, "Selamat, sekarang saya dapat mengumumkan bahwa guci racun Wan Gu sudah ada di saku Anda." Ah,
Apa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tertegun, dan kemudian berkata dengan kosong, apa yang kamu bicarakan? Ini hanya lebih dari 30 juta chip, tapi masih terlalu dini. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini tidak lebih dari 30 juta, tetapi lebih dari 38 juta, hampir 40 juta, kami telah menang, tidak akan ada kecelakaan. Sambil mengerutkan alisnya, Kaisar Kokroa berkata, sudahkah kamu menang? Belum. Jika seseorang membeli dengan harga tinggi mulai sekarang, maka kita. Harga tinggi. Melihat curiga pada Kaisar Kokroa, Chu Xingyun berkata, seberapa tinggi yang disebut harga tinggi Anda? Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, kemudian Kaisar Kecoa berkata, misalnya, seseorang datang ke setiap chip dengan 10 tulang roh. Dengan bibir, Chu Xingyun berkata tanpa rasa terima kasih, apa yang ditakutkan 10 tulang roh? Kita sekarang hanya 10 juta tulang roh. Bahkan jika satu keping adalah 10 tulang roh, itu hanya 100 juta tulang roh. Kita bisa mengikuti. Bagaimana dengan 20 tulang roh? Begitu dia selesai bertanya, Kaisar Kecoa Zun menemukan bahwa dia salah. 20 tulang roh, hanya 200 juta, Chu Xingyun masih bisa membelinya. Melihat uang di rekening, dan sisa chip ketiga dan ketujuh, Kaisar Kecoa tahu bahwa bahkan jika pihak lain membayar harga satu chip untuk 50 tulang roh, Chu Xingyun pasti bisa membelinya. Setelah menghela nafas panjang, Kaisar Kecoa berkata, kecuali jika pihak lain segera menaikkan harga menjadi 60 tulang roh, jika tidak kita semua bisa membelinya. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin pihak lain tahu berapa banyak uang yang kita miliki? Setelah mengangkat bahunya, Kaisar Kokroa berkata, orang tidak perlu harus tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Di dunia ini, ada lebih banyak orang kaya. Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, faktanya, bahkan jika pihak lain membayar harga 100 tulang roh, saya berani berakar, saya tidak percaya, mereka berani bertaruh melawan saya. Melihat Chu Xingyun kosong, Kaisar Kokroa berkata, mengapa kamu tidak berani berjudi, selama kamu benar-benar membutuhkan harta ini dan punya cukup uang, mengapa tidak berani? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jika Anda membeli 50 juta keping untuk harga 100 tulang roh, itu akan menjadi 5 miliar yuan. Apakah Anda pikir, 10.000 guci beracun bernilai 5 miliar yuan? Dengan senyum pahit, Kaisar Kokroa berkata, bagi saya, ada baiknya membelinya. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, Anda mungkin telah mengabaikan sedikit. Meskipun keripik ini sekarang berharga, tetapi begitu pelelangan harta selesai dan keripik Anda masih di tangan Anda hanya dapat mengembalikannya dengan harga satu tulang. Paviliun Jubao. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, jika pihak lain bertaruh dengan saya, selama saya berani mengikuti harganya, mereka harus mempertimbangkan kemungkinan pemukulan. Yeah. Bagaimana saya mengabaikan ini? Keripik yang dilepaskan dari Paviliun Jubao semuanya adalah satu tulang, jadi saat didaur ulang, itu hanya bisa menjadi satu tulang. Adapun bagaimana chip ini berasal dan berapa banyak tulang semangat untuk dibeli, Jubao Ge tidak akan mengendalikan. Karena itu, begitu pelelangan gagal, semua keripik di tangan Anda dapat langsung terdepresiasi beberapa kali, atau bahkan belasan kali. Jika harganya 100 tulang dan satu keping, depresiasi ratusan kali. Risiko ini terlalu besar. Setelah menggaruk kulit kepala, Kaisar Kecoa berkata, meskipun analisis Anda sangat masuk akal, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya selalu tidak bisa mengecewakannya. Saya selalu merasakan kecelakaan. Tanpa daya merentangkan tangannya, Chu Xingyun terlalu malas untuk berdebat dengannya lagi, fakta akan membuktikan segalanya. Segera, hari ke-6 datang, dan dengan berlalunya waktu, sekelompok chip dikirim, dan kemudian dihapus oleh semua orang. Akhirnya, chip ke-6 di tangan Chu Xingyun telah mencapai 40 juta. Setelah melihat Lord Kokroa, Chu Xingyun berkata, selanjutnya, adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Mendengar kata keajaiban, air berkabut dari Kaisar Kokroa masih lebih dari 10 juta. Sangat mustahil untuk mengumpulkannya hari ini. Mujizat manakah yang menjadi saksi ini? Dengan bingung, saya melihat bahwa Chu Xingyun membatalkan aplikasi akuisisi, dan setelah mengisi ulang, mengirimkannya kembali. Awalnya, Chu Xingyun membeli harga satu chip untuk tulang Liuling, tapi sekarang, setelah mengisi ulang harga pembelian, langsung jatuh ke satu chip untuk tulang Liangling. Bos, kenapa kamu tidak menerimanya? 10 juta lebih. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, terus menerima pihak lain pasti akan terus bersaing dengan saya, jika tidak ada ketidakadilan di antara satu sama lain, saya tidak ingin menyakitinya terlalu parah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tersenyum getir, bos, jam berapa sekarang, dan kau masih punya hati untuk mengasihani orang lain, tolong kasihanilah aku dulu, oke? Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, aku sudah kasihan padamu, percayalah. Pokoknya, guci racun Wan Gu ini sudah ada di sakumu, tidak ada yang mau mengambilnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, menatap Chu Xingyun tanpa daya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, lalu menoleh dan fokus pada Hartano.
6. Saat Chu Xingyun berhenti, pihak lain dengan cepat menemukannya, tapi jelas pihak lain tidak mencoba untuk menutupnya. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata kepada Kaisar Kokroah, mereka pasti berpikir bahwa dana kita sudah habis, aku tidak tahu betapa bahagianya itu, tapi kemudian, mimpi itu harus bangun. Di antaranya, Chu Xingyun langsung membeli 1 juta chip dengan harga tulang baling. Begitu pesanan besar jatuh, seluruh pasar menjadi sensasi, dan semua orang bergegas untuk menjual chip di tangan mereka. Setelah mengumpulkan 1 juta chip, Chu Xingyun berhenti dan tidak terus membeli. Setelah menunggu beberapa jam, harganya dikurangi menjadi tulang liuling lagi, dan pihak lain membelinya lagi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengisi formulir lagi, kali ini, dengan harga 10 tulang roh, ia membeli 1 juta chip. Melihat tulang roh yang cepat terisi, Chu Xingyun mendengus dingin, ini adalah kesempatan terakhir. Jika pihak lain masih tidak tahu bagaimana untuk maju, maka jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat yang sama, di ruang VIP mewah di rumah lelang. Seorang lelaki tua kering dengan bintik-bintik beracun di seluruh wajahnya, matanya menyipit. Dengan napas panjang, pria tua dengan wajah berbisa berkata, lupakan saja, jangan berdebat. Pihak lain jelas menang dan menyapa kita. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, seorang lelaki setengah baya dengan wajah gelap di sampingnya berkata, tapi hormat, kita harus punya kesempatan, selama kita akan memberi harga. Dia menggelengkan kepalanya, menunggu lelaki parubaya dari burung bayang-bayang itu. Setelah itu, lelaki tua beracun itu berkata dengan getir, kami tidak tahu berapa banyak keripik yang dimiliki lawan sekarang, atau berapa banyak uang yang tersisa. Begitu kompetisi gagal, konsekuensinya adalah kita tidak bisa tertahankan. Tapi dengan hormat, harta ini sangat penting bagi kita, apakah kita benar-benar dalam perselisihan? Pria parubaya yang impoten itu tampaknya masih tidak mau menyerah. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua dengan bintik-bintik racun itu berkata, jika kamu bisa membeli guci racun Wan Gu, bahkan jika kamu membayar harga yang besar, itu sepadan. Aku takut bahkan jika kamu tidak bisa mengambil guci racun Wan Gu, kamu akan kehilangan itu. Miliaran dana, dalam hal ini, keluarga kami. Benar-benar kehabisan air. Ngomong-ngomong, pria tua tempat racun itu menghela nafas, dan dengan cepat beroperasi, semua keripik di tangan harganya diubah menjadi 2 roh kuno, dan semuanya dijual. Melihat adegan ini, pria parubaya setengah baya dengan cemberut mengerutkan kening dalam keraguan, sovereign. Karena kamu akan menembak, mengapa kamu tidak mengisi 3 tulang roh, tetapi 2 tulang roh? Sambil tersenyum, lelaki tua itu membocorkan beberapa gigi ke kiri dan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menemukannya? Pihak lain pertama-tama bangkit dari lembah liuling ke lembah baling, lalu dari tulang baling ke tulang siling, semuanya ini berdasarkan 2. Tiba-tiba mengangguk, pria parubaya di burung bayangan berkata, saya mengerti bahwa setiap kali Anda menaikkan harga 2 tulang roh, ada total 2 kenaikan harga. Mengangguk, orang tua bintik beracun itu berkata, ada lagi dan lagi, tidak lagi dan lagi, dan pihak lain juga memperingatkan kita melalui tindakan ini. Jika mereka terus bertarung, maka pihak lain harus menyerang dengan keras. Di sela-sela, setelah serangkaian operasi, pria tua tempat racun itu menjual semua puluhan juta kepingnya dengan harga 2 roh. Benar saja, begitu keripik diserahkan, mereka semua dibeli pergi, persis dengan harga tulang liangling. Meregangkan untuk waktu yang lama, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Kaisar Kokroah, bagaimana, sekarang kamu selalu merasa nyaman? Melihat 51 juta keping menangis, Kaisar Kokroah bergidik. Dengan guci racun Wan Gu ini, jalannya benar-benar menjadi. Tidak lagi mengabaikan Kaisar Kecoa bernoda air mata, Chu Xingyun dengan lembut menyentuh dagunya dan memusatkan perhatiannya pada 2 harta, nomor 7 dan nomor 3. Pada saat ini, tulang roh di tangan Chu Xingyun tidak banyak yang tersisa, seperti 4 atau 5 juta. Setelah semua chip nomor 7 dan nomor 3 dapat dijual, itu akan menjadi hasil panen Chu Xingyun kali ini. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun canggung adalah bahwa chip ke-7 tampaknya menjadi lubang. Saya tidak tahu apakah pihak lain berada di daerah harga rendah. Saya telah membeli cukup banyak keripik dan masih tidak ingin membayar harga terlalu tinggi. Singkatnya, keping-keping harta nomor 7 hanya dijual, tetapi semuanya dibeli. Untungnya, Chu Xingyun tidak membeli banyak untuk harta nomor 7, yang lebih dari 3 juta. Bahkan jika dia kehilangan semua uangnya, dia tidak bisa kehilangan banyak. Kuncinya adalah harta karun No. 3. Chu Xingyun memiliki lebih dari 15 juta keping di tangannya. Ini lebih dari 15 juta chip adalah keuntungan terbesar Chu Xingyun selain guci racun Wan Gu kali ini. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun memotong ketika dia bangkrut, dan langsung menjual semua keping harta nomor 7 dengan harga kehilangan 2 tulang roh. Meskipun harga chip kemungkinan akan naik jika Anda terus menunggu, Chu Xingyun harus membuat keputusan antara nomor 7 dan No. 3. Alasan mengapa semua chip nomor 7 dijual sangat sederhana, karena Chu Xingyun memperkirakan bahwa harta nomor 3, ia tampaknya memiliki permainan, adalah mungkin untuk menang. Meskipun hanya ada lebih dari 15 juta chip pada harta ketiga, dan Chu Xingyun tidak memiliki dana, ia terus membeli terlalu banyak chip ketiga.
Ini lebih dari 15 juta chip akan menjadi skala terakhir. Namun, persaingan untuk 3 harta karun teratas terlalu sengit. Di antara lebih dari 30.000 juru lelang, ada lebih dari 3.000 pasukan yang mengarahkan mata mereka pada 3 harta karun teratas. Menurut metode lelang sebelumnya, 3 harta karun teratas adalah harta karun final. Dibandingkan dengan harta karun lainnya, nilai dan statusnya lebih tinggi daripada seluruh nilai. Meskipun tidak ada harta final dalam lelang ini, semua harta diperlakukan sama dan diberi nomor secara seragam. Namun faktanya, 3 yang pertama adalah yang terakhir. Yang paling penting adalah bahwa harta karun nomor 1 dan harta nomor 2 telah dibeli dengan chip yang cukup dengan harga tinggi. Meskipun hanya ada 2 hari tersisa sebelum lelang berakhir, pada kenyataannya, kepemilikan harta tidak lagi memiliki ketegangan. Setelah 2 harta yang pertama dibeli, sisa harta yang ketiga menjadi harus dimiliki untuk semua kekuatan besar. Pada saat ini, kompetisi telah memasuki keadaan sengit dan lebih dari 3.000 pasang harta karun nomor 3 tidak bisa dihindari. Mereka masih menggigit keras, tidak peduli berapa banyak keripik yang dilepaskan, mereka akan makan dalam waktu yang pertama. 1 juta chip yang dirilis setiap jam akan secara instan dibagi oleh lebih dari 3.000 pasukan, yang masing-masing tidak bisa mendapatkan banyak chip sama sekali, dan tidak ada jarak sama sekali. Chu Xingyun memulai tangannya 2 hari sebelumnya, di bawah akuisisi panik, dan hanya mengumpulkan 15 juta chip. Meskipun yang lain memulainya hanya 2 hari kemudian, ada terlalu banyak pesaing, kompetisi terlalu sengit, ada terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging, dan tidak banyak yang bisa diambil, sehingga semua orang tidak memiliki terlalu banyak chip untuk ditimbun. Setelah menjual chip ke-7, dana Chu Xingyun di tangan mencapai 10 juta tulang roh. Namun, 7 atau 8 hari berikutnya adalah prioritas utama, 10 juta yuan ini adalah modal terakhir Chu Xingyun. Melihat tatapan serius Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun akhirnya pulih, dan berkata dengan kosong, "Bos, guci racun Wan Gu telah dibeli, dan chip ke-7 telah dirilis. Bagaimana Anda begitu serius?" Setelah melihat pada kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun berkata, "Saya sedang memikirkan sekarang, apakah saya ingin bersaing dan membeli harta karun No. 3. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Kokroa berkata ngeri, "Tidak, kamu menghabiskan hampir 300 juta tulang jiwa, dan setelah membeli guci racun Wan Gu, kamu masih punya uang untuk membeli harta ketiga." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Saya awalnya berencana untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan berspekulasi pada 10 harta karun teratas untuk menebus perbedaan dalam pelelangan guci racun Wan Gu, tapi saya tidak pernah berpikir." Hehe tersenyum. Kaisar Kecoa Zun dengan malu mengatakan, "Saya cemas tentang hal ini pada saat itu, tetapi saya tidak berharap. Anda begitu berani, dan kemudian Anda berhasil." Sambil tersenyum pada Kaisar Kokroa, Chu Xingyun berkata, "Jika saya tidak melakukan apa-apa, sekarang, guci racun Wan Gu sudah menjadi milik orang lain." Tanpa sadar, ia menyeka suara tidur di dahinya, dan Kaisar Kecoa berkata, "Ya, kami hanya memiliki 200 juta tulang roh, dan harga 200 juta yuan, dalam hal apapun, tidak dapat membeli guci racun Wan Gu." Mengangguk kepalanya dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, "Saya sekarang memiliki 2 opsi. Opsi pertama adalah menjual langsung semua keripik di tangan saya, mengambil hampir 200 juta yuan dalam pendapatan, dan pergi dengan bahagia." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Adapun opsi kedua itu adalah perjuangan, menggunakan 15 juta keripik dan 10 juta tulang roh di tangan untuk bersaing dengan semua orang dan berusaha untuk menangkap ini." Harta karun 3. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tertegun dengan heran, "Apakah Anda ragu-ragu tentang ini?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya. Bukankah perlu menimbang masalah ini dengan hati-hati?" Dengan senyum di wajahnya, Kaisar Kokroa berkata, "Tidak masalah. Lagi pula, uang itu juga tidak ada artinya. Berjuanglah untuk itu." Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum getir, "Bagaimana bisa begitu mudah, Anda perlu tahu. Setelah lelang kami gagal, maka nilai asli hampir 200 juta chip, hanya dapat ditukar dari pavilion Jubao dengan harga 1.500 jutaan tulang roh." Sambil menjabat tangannya, Kaisar Kokroa berkata, "Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Lagi pula, kita tidak kekurangan uang sekarang, katakanlah. Jika kita benar-benar dapat mengambil harta ketiga, bukankah kita akan mendapatkannya?" Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Juga, benar-benar tidak perlu melihat ke depan dan ke belakang." Mengangkat tangan kanannya, sang Kaisar Kecoa berkata, "Berapa banyak pukulan yang bisa didapat seumur hidup, tetapi ketika tidak bertarung pada saat ini, ayo, marah." Bagus. Chu Xingyun membuat keputusan instan, bagaimanapun, tidak peduli betapa sengsaranya, itu tidak akan hancur. Bahkan yang terburuk, Chu Xingyun dapat mengubah setidaknya 15 juta chip menjadi 15 juta tulang roh, ditambah 10 juta uang tunai, yang cukup untuk menghasilkan 20-30 juta. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun langsung mengumpulkan rohnya dan dengan hati-hati mengoperasikannya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setiap jam lainnya, Jubaoge akan merilis 1 juta chip.
Termasuk Chu Xingyun, tidak ada yang akan menyerah lebih dari 3.000 pasukan, dan semua chip yang dikeluarkan langsung ditelan, dibagi rata oleh lebih dari 3.000 pasukan. Saat ini, tidak ada trik, tidak berarti, tidak ada gunanya. Semua chip ada di tangan 3.000 pasukan ini, dan tidak ada yang mau melepaskan chip. Sekarang semua orang bertaruh, jumlah chip di tangan mereka yang paling banyak dan kekuatan dengan chip paling banyak mendapatkan 3 harta ini. Nilai pasar dari semua chip telah sangat tinggi, setiap chip telah naik ke ketinggian 20 tulang semangat dan harga keseluruhan harta nomor 3 telah dipecat menjadi 2 miliar. Jika Chu Xingyun menjual semua chip, dia bisa mendapatkan 300 juta tulang ling pendapatan, yang jelas merupakan keuntungan besar. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak mau menyerah, hanya tahu. 3 harta sebagai penutup semuanya bernilai sekitar 600 juta. Jika Anda dapat membelinya dengan harga 300 juta, pasti akan menghasilkan banyak uang. Selain itu, Chu Xingyun tidak bodoh atau pintar. Alasan mengapa begitu banyak orang tertarik pada harta nomor 3 jelas tidak sederhana. Meskipun dalam penilaian kucing iblis, 3 harta pertama, nilai sebenarnya adalah sekitar 600 juta. Tapi jelas, ada sesuatu yang salah dengan identifikasi harta karun No. 3. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan yang menahannya, dan Anda tetap harus membelinya. Dalam seluruh pelelangan, harta yang paling sengit adalah harta yang ketiga. Chu Xingyun tidak tahu dan tidak bisa menilai fitur khusus dari harta karun nomor 3 ini, tetapi 3.000 pasukan yang meremehkan semua biaya dan menolak untuk melepaskan kematian mereka, apakah mereka semua salah dan tidak dapat diadili. Oleh karena itu, meskipun harga chip ketiga telah naik ke ketinggian horor 20 tulang roh, Chu Xingyun masih mengertakkan gigi, tidak menjual satu chip. Akhirnya, waktu berlalu dengan lambat, hari ke-8 akan segera berlalu. Akhirnya, di malam hari, di antara lebih dari 3.000 pasukan, akhirnya ada yang tidak bisa bertahan. Meskipun dikatakan bahwa pelelangan berlangsung selama total 9 hari, tetapi banyak pasukan memiliki terlalu sedikit chip, dan tidak mungkin untuk menawar harta karun No. Karena pelelangan ditakdirkan untuk gagal, secara alami kehilangan alasan untuk melanjutkan. Karena setiap kekuatan tidak dapat bertahan, clearance dimainkan, dan sejumlah besar chip didorong ke pasar. Melihat pemandangan ini, pasukan utama tiba-tiba memerah mata mereka. Dapat dikatakan bahwa para pengunjung tidak menolak berapa banyak yang mereka terima, bahkan jika harganya telah mencapai 20 tulang roh, mereka tidak akan pernah menyusut kembali. Melihat alis Chu Xingyun yang duduk di sana, Kaisar Kokroa tiba-tiba gelisah dan berteriak, apalagi yang Anda lihat, beli dengan cepat. Kalau tidak, keripik orang lain lebih baik daripada Anda. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun tidak berkata apa-apa, dan mengambil lebih dari 15 juta keping di tangannya, mengeluarkan 5 juta keping, dan menjual semuanya dengan harga 20 tulang roh per keping. Dengan total 5 juta keping, dalam beberapa tarikan nafas, dia dilahap, dan tidak ada sampah yang tersisa. Dengan 5 juta keping, masing-masing dengan 20 tulang roh, Chu Xingyun mendapat 100 juta tulang roh. Dengan 10 juta tulang roh asli, total dana Chu Xingyun mencapai 110 juta. Melihat bahwa sejumlah besar keripik dijual, dan kemudian langsung dibagi, Kaisar Kecoa tidak bisa tidak menjadi cemas. Yang paling menyakitkan dari Kecoa Kaisar Zun adalah bahwa ketika sejumlah besar chip dijual, harga chip ketiga juga sedikit lebih rendah, dan sekarang, Chu Xingyun masih memiliki 10 juta chip ketiga di tangannya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, hari terakhir lelang, hari ke-9, akhirnya tiba. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tim yang tidak bisa bertahan. Bukan uang yang membatasi tim utama, tetapi saat ini, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa membeli cukup chip. Jika Anda tidak melepaskan chip di tangan Anda sesegera mungkin, begitu waktu lelang habis, chip ini dengan nilai 17 atau 8 tulang roh akan langsung jatuh ke 1 tulang roh, yang merupakan kerugian besar. Ketika 6 jam berlalu pada hari ke-9, gelombang penjualan akhirnya terbentuk tak terhindarkan. Dari lebih dari 3.000 pasukan, ada 3.000 pasukan yang melepaskan ketekunan dan masih bertahan, hanya menyisakan lebih dari 300. Ketika sejumlah besar chip terjual, harga chip ketiga mulai turun, mulai dari 17,8 tulang roh, dan setelah hanya 3 jam, itu jatuh ke 11 tulang roh. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroa hanya bisa menghela nafas, terima kasih karena tidak mendengarkan saya. Jika Anda mendengarkan saya, jika Anda membeli dengan harga tinggi 20 Spirit Bond, Anda mungkin menangis sampai mati sekarang. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun tidak berkata apa-apa, menekan semua 110 juta tulang roh di tangannya, dan membeli 10 juta keripik untuk harga 11 tulang roh. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroa berseru, tidak. Mengapa kamu tidak menunggu harga turun menjadi 10 tulang roh dan kemudian membelinya lagi? Melihat Kaisar Kecoa Zun, Chu Xingyun berkata, kebanyakan orang, ini adalah idenya, tetapi karena kebanyakan orang berpikir begitu, kita tidak bisa berpikir begitu. Jika, seperti kebanyakan orang, menunggu chip jatuh hingga 10 tulang, maka terlalu banyak orang yang tinggal di sana, dan bahkan jika seseorang bersedia menjual itu hanya dapat dibagikan oleh semua orang. Namun, Chu Xingyun memilih 11 tulang roh.
Harga ini dengan sebagian kecil, ada terlalu banyak orang yang bersaing dengannya. Pada dasarnya, Anda dapat menerima sebanyak yang Anda inginkan. Segera tulang roh 110 juta telah menjadi 10 juta chip. Sekarang, Chu Xingyun memiliki 20 juta chip di tangannya, yang merupakan 1/5 dari total chip. Setelah akuisisi 10 juta chip, seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan Chu Xingyun, saat Chu Xingyun menghentikan akuisisi, harga chip turun, dan langsung turun menjadi 10 chip. Namun, ada lebih dari 300 pasukan dengan harga ini, dan semua chip dibagi di antara 300 kekuatan ini. Siapa yang dapat membeli berapa banyak tergantung pada individu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, tengah malam hari ke-9 tiba, dan pertemuan lelang akhirnya berakhir. Mulai sekarang, Chu Xingyun, memegang 20 juta dan 3 chip, sebenarnya tidak tahu apakah ia telah memotret harta ketiga. Tidak hanya Chu Xingyun, sebenarnya, tidak ada yang tahu hasil akhirnya. Selanjutnya, perlu untuk melihat statistik Jubao Ge dan penyelesaian. Hari ini, Chu Xingyun tidak terburu-buru. Tidak masalah apakah itu diambil atau tidak, intinya adalah, dia telah bekerja keras dan bekerja keras. Terlepas dari sukses atau gagal, Chu Xingyun tidak menyesal. Akhirnya, dengan deru lonceng, momen pembukaan datang. Kepemilikan 3.000 harta akan secara resmi diumumkan segera. Di antara serangkaian suara, yang pertama kali terungkap adalah milik harta karun nomor 1. Dengan gemerincing, tirai cahaya menyebar di depan Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa Zun. Seluruh tirai tipis hanya menunjukkan 10 penawar teratas, sedangkan 10 penawar berikutnya, tidak ada yang peduli, dan bahkan penawar pun tidak peduli. Saya tidak memperhatikan nama-nama dalam daftar. Hari ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Setelah melihat peringkat di daftar, Kaisar Kokroa tidak tertarik. Dia menoleh ke Chu Xingyun dan berkata, "Oh, kamu bekerja sangat keras untuk bertarung, apakah kamu tahu apa harta ketiga?" Menghadapi masalah kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan setelah mengingatnya, dia berkata, "Saya hanya ingat bahwa itu adalah spar biru safir biru. Saya tidak melihat secara spesifik pada spesifikasinya." Mengangguk dengan jelas, Kaisar Kokroa juga tahu bahwa ketika itu diiklankan, 3 harta karun teratas adalah semua hadiah terakhir. Dengan kekayaan bersih Chu Xingyun saat ini, itu tidak bisa dibeli lagi. Karena Anda tidak mampu membelinya, mengapa mencermati? Jika Anda benar-benar rakus, itu tidak mudah untuk dihadapi. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Kaisar Kokroa berkata, "Aku sudah meyakinkanmu bahwa aku bahkan tidak tahu apa harta ketiga itu. Kamu berani memasang taruhan yang begitu besar, kamu tidak takut?" Sebelum kecoa Kaisar Zun selesai berbicara, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, "Pengetahuan saya tidak cukup, saya akui ini, tetapi Anda tidak bisa memandang rendah lebih dari 3.000 tim yang bersaing untuk harta nomor 3, tidak bisa tolak pengetahuan dan kebijaksanaan mereka." Dia memiringkan kepalanya, dan Kaisar Kecoa mengangguk dan berkata, "Juga, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini semuanya adalah tuan, memegang bintang-bintang dan ratusan miliar makhluk di tangan mereka. Sangat mustahil untuk membuat kesalahan tingkat rendah." Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, bahkan jika seseorang membuat kesalahan tingkat rendah, tidak ada kemungkinan lebih dari 3.000 pasukan, dan mereka adalah 3.000 pasukan yang paling kuat, dan paling kaya. Buat kesalahan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa berkata, "Jadi, bisakah harta nomor 3 menjadi peninggalan laut?" Lama bernafas, Chu Xingyun berkata datar, "Pasti begitu, kalau tidak, semua ini tidak bisa dijelaskan sama sekali." Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Kamu menghitung dengan hati-hati. Harga harta ketiga ini, 1 chip, mencapai maksimum 30 tulang roh. Meskipun akhirnya jatuh ke 10 tulang roh, itu sudah terjual." Melihat Chu Xingyun dalam-dalam, Kaisar Kokroa berkata, "Ya, harga keseluruhan rata-rata sekitar 20 roh." Tiba-tiba bertepuk tangan meja, Chu Xingyun berkata, "Ya. Jubao Pavilion merilis total 100 juta chip, setiap chip berharga 20 tulang semangat, artinya, total biaya dari 3 harta ini mencapai 20 yiling tulang." Sambil menghela napas, Kaisar Kokroa berkata, "Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Bayi seperti apa yang bisa dijual seharga 2 miliar tulang roh? Bukankah itu senjata kacau legendaris?" Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya tahu, 3 harta ini jelas tidak sepele. Apa yang bisa memicu pergolakan besar pasukan utama adalah harta yang tidak pernah dilahirkan." Selama obrolan, hasil lelang harta nomor 2 juga diumumkan. Dengan suara berisik, tirai cahaya langsung ditarik terbuka di dinding di ruang VIP. Dengan acuh tak acuh menatap tirai tipis, Chu Xingyun masih tidak terlalu memperhatikan, tapi dia tidak tertarik untuk berbicara. Anda tahu, setelah pengumuman harta kedua, selanjutnya, tapi hasil lelang harta ketiga. Akhirnya, tirai cahaya harta nomor 2 perlahan-lahan berkumpul. Dengan penutupan tirai cahaya kedua, Chu Xingyun bisa merasakan bahwa seluruh rumah lelang itu sunyi dalam sekejap, dan semua orang diam-diam menunggu hasil lelang dari harta ketiga. Akhirnya, antara cahaya biru muda yang bergelombang dan cahaya bergelombang yang menakjubkan, hasil lelang harta nomor 3 akhirnya diumumkan.
Pada saat tirai cahaya terbuka, Kaisar Kecoa melompat dengan keras, berteriak dengan jeritan. Dari perspektif yang luas, tirai cahaya besar peringkat pertama dengan 20 juta chip, dan peringkat kedua dengan 18 juta chip. Meskipun tidak ada nama dalam daftar, tidak ada keraguan bahwa yang memiliki 20 juta dan 3 chip adalah Chu Xingyun. Melihat angka-angka yang ditampilkan pada daftar, Chu Xingyun menyeka keringat di dahinya. Jika Chu Xingyun tidak menjual 5 juta tulang roh di daerah harga tinggi pada hari terakhir, dan kemudian membuat salinan yang menentukan dengan harga rendah 11 tulang roh, pelelangan ini benar-benar hilang. Anda tahu, Chu Xingyun awalnya hanya memiliki 15 juta chip ketiga, dan hanya 10 juta linggu dalam bentuk tunai. Dengan cara ini, bahkan jika perburuan murah dilakukan, dengan harga 10 tulang semangat, 1 juta keripik akan dibeli. Jumlah total keripik di Chu Xingyun hanya 16 juta, yang lebih tinggi dari keripik 18 juta keripik peringkat kedua. 2 juta lebih sedikit. Wow, Raja, kamu terlalu baik, hanya menghabiskan 200 juta, dan bahkan membeli harta ke-6 dan ketiga pada saat yang sama, ini gila. Harta nomor 3 ini hanya diambil. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, ini adalah peran kebijaksanaan, jadi di masa depan Anda perlu menggunakan otak Anda ketika Anda menemukan sesuatu Anda tahu. Mengangguk dengan bersemangat, Kaisar Kokroa berkata, aku harus menggunakan otakku lebih banyak. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apalagi tentang menggunakan otak Anda, jika Anda benar-benar menggunakan otak Anda akan menemukan bahwa guci racun Wan Gu Anda hanya setengahnya, bukankah itu juga diambil? Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Kaisar Kokroa berkata, ya, kepala sekolah kami hanya 200 juta, tapi 10.000 guci racun Gu menghabiskan hampir 300 juta, dan memang sebagian kecil sudah diambil. Selama obrolan, hasil lelang harta nomor 6 juga keluar. Tanpa ketegangan, Chu Xingyun memenangkan harta ini dengan total chip lebih dari 51%. Adapun tempat kedua, bahkan Chengdu belum mengumpulkannya. Melompat dalam kegembiraan, Kaisar Kecoa berkata, cepat Raja. Cepat dan ambil bayi itu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan Jubao Yufu, dan setelah memasukkan energi, saluran dimensi dibuka secara instan. Segera, guci batu berwarna-warni, serta kristal biru safir dengan diameter lebih dari 1 meter, melayang keluar dari saluran dimensi, tergantung di depan Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa. Dengan gelombang besar tangannya, Chu Xingyun langsung mengumpulkan 2 harta ke dalam ruang dimensi. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroa menangis dengan cemas dan melompat berdiri, berkata, jangan menjadi bos. Jangan menyimpannya, saya ingin Wan Gu, guci racun, beri aku cepat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun malas omong kosong, dengan lambaian tangan kanannya, langsung memasukkan kecoa Kaisar Zun ke dalam ruang dimensi. Apakah itu guci racun Wan Gu, atau kristal safir besar, itu bukan harta biasa. Jika tidak dikumpulkan sesegera mungkin, begitu fluktuasi khusus dirasakan, saya khawatir akan merepotkan. Setelah menyimpan harta, Chu Xingyun menatap Jubao Yu jimat di tangannya, dan dia hanya ingin menangis tanpa air mata. Dia menjadi melarat lagi, dan dia tidak bisa mendapatkan tulang roh darinya. Hasil 10 tabung teh Taois harus digunakan untuk mengimbangi pinjaman, dan tidak ada poin yang bisa diperoleh. Setelah memahami teh Wu Dao milik Chu Xingyun, hanya 1 barel yang dikeluarkan dalam lelang ini, dan dibeli dengan harga tinggi 3 juta. 3 juta barel teh Wu Dao, harganya pasti tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan pinjaman 200 juta Chu Xingyun, perbedaannya terlalu besar, bahkan jika 10 barel dijual itu hanya 30 juta. Karena itu, pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak hanya dibebani dengan uang, tetapi juga sangat berhutang budi, karena jumlah yang sangat besar hampir 200 juta yuan. Setelah meninggalkan paviliun Jubao, Lord Kokroa bersemangat berteriak untuk makan besar dan merayakannya. Tapi sekarang, Chu Xingyun masih punya uang, biarkan dia pergi makan dan minum. Meskipun dikatakan bahwa masih ada beberapa emas di tubuhnya, tapi di sini adalah Dragon Head Star, dengan Chu Xingyun kurang dari 1 gudang emas, dia tidak berani untuk berkeliaran di sekitar. Harga Long Souxing tidak membual, gudang emas tidak dihabiskan sama sekali. Dalam keputusasaan, meskipun air liur serakah, kecoa Kaisar Zun dengan jujur mengikuti di belakang Chu Xingyun dan bergegas kembali ke kapal perang hantu, menunggu lautan bintang dan pintu masuk terbuka. Belum lagi Chu Xingyun dan kecoa Kaisar Zun, cara mempelajari 2 harta di ruang dimensi. Di sisi lain, dalam ruang geosentris Long Souxing, kadal berbisa dengan panjang lebih dari 3.000 meter dan kapal perang hijau-hijau bersayap ganda. Seorang lelaki tua yang dipenuhi bintik-bintik racun, terbatuk dengan lembut, mendesak sebutir hijau tua, naik dengan asap hijau gelap melantunkan sesuatu di mulutnya. Di samping pria tua dengan bintik-bintik beracun, seorang pria parubaya dengan kulit gelap memandang pria tua itu dengan matanya yang bersinar, wajahnya penuh harapan. Untuk waktu yang lama, pria tua itu menghela nafas kecewa dan menggelengkan kepalanya, 10.000 guci keracunan Gu mungkin ada di ruang dimensi, dan mereka tidak dapat dirasakan sama sekali. Mendengar kata-kata pria tua itu, wajah pria parubaya setengah baya itu tiba-tiba menjadi kecewa.
Guci racun Wan Gu ini tidak hanya sangat penting bagi Kaisar Kecoak pada kenyataannya. Siapapun yang memainkan racun, sulit untuk melepaskan guci racun Wan Gu ini. Dia menghela nafas panjang dan berkata, pria parubaya dari mangsa itu berkata, 5 leluhur beracun, 10.000 guci beracun ini terlalu penting bagimu, untuk seluruh 5 agama beracun. Bagaimanapun, kita harus mengambilnya. Di tangan. Setelah batuk beberapa kali, lelaki tua dengan bintik-bintik beracun di wajahnya berkata, saya juga tahu pentingnya, jika tidak ada guci Wan Gu untuk menghilangkan racun dalam tubuh saya tidak akan hidup selama beberapa hari. Sambil memegang kepalan tangan di wajah lelaki tua itu, lelaki parubaya dari mangsa itu berkata, tolong beri aku leluhur untuk memberiku 5 manik-manik beracun. Bagaimanapun, bahkan jika aku mengejar sudut dunia, aku pasti akan mendapatkan 10.000 guci beracun. Melihat lelaki parubaya dari burung pemangsa bayang-bayang, 5 leluhur beracun tersenyum kering dan mengangguk, Liba. Kau muridku yang paling berharga. Aku tahu kemampuanmu. 5 butir racun ini akan diberikan kepadamu cepat atau lambat. Tiba-tiba, 5 leluhur beracun berkata, seseorang yang mampu membeli guci racun Wan Gu pasti bukan makhluk fana, jika terlalu berbahaya, lupakan saja. Sudahlah, matanya menyipit dingin. Pria parubaya bernama Yinba berkata, untuk leluhur, untuk seluruh 5 pendidikan racun, bahkan jika saya tidak berjuang untuk hidup ini, saya juga harus mengambil 10.000 guci beracun. Setelah batuk hebat, 5 leluhur beracun menghela nafas dan berkata, kamu punya ide, aku tidak memaksakannya, 5 manik-manik beracun ini, berikan padamu. Di antara kata-kata itu, 5 leluhur beracun melambaikan tangan kanan mereka, dan manik-manik hijau gelap melayang di udara terbang ke tubuh tiran itu, tergantung di sana. Melihat pemandangan ini, mata yang tajam berbinar tajam di mata sang tiran. Setelah menggigit ujung lidah, darah tiran disemprotkan, dan ditaburkan di manik-manik beracun berwarna hijau tua. Dalam suara berisik, darah menyembur dari pengganggu itu sepenuhnya diserap oleh 5 manik-manik beracun, dan pada saat berikutnya, asap hijau yang lebih intens naik dari 5 manik-manik beracun. Merasakan perpaduan pikiran dan mutiara racun 5, lembu jantan ganas itu menyipit mata Yinzu, dan tertawa dengan sangat dingin. Melihat tiran dengan ragu, leluhur 5 obat itu berkata, lebel apa yang kamu tertawakan? Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, mata si penggertak yang galak memandangi 5 leluhur beracun dan berkata, leluhur. Aku telah bersamamu selama lebih dari 30.000 tahun, tetapi 5 agama beracun kita semakin memburuk, kau, mengapa? Bagaimana dengan menghadapi pertanyaan para tiran, Patriark Wudu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, semuanya menyalahkanku. Di bawah perang tahun ini, aku terluka. Jika tidak demikian, mengapa Wudu Jia mengangguk kepalanya dan berkata dengan agresif, ya, yang disebut ketidakmampuan akan membunuh ribuan pasukan. Alasan mengapa Wudu Jiao bisa berakhir hari ini sepenuhnya milikmu. Apa, ganggu kamu? Mendengar kata-kata si pelaku intimidasi, 5 leluhur yang diracuni terkejut, dan tampaknya tidak mengerti mengapa pelaku intimidasi tiba-tiba menjadi seperti ini. Melihat ke dalam pada 5 leluhur beracun, si pengganggu berkata, leluhur, akhirnya saya akan menyebut Anda leluhur, Anda benar-benar sudah tua, zaman ini bukan untuk Anda. Di antara kata-kata itu, senyum tiran itu semakin besar, dan dengan nyaring berkata, karena 5 manik-manik beracun telah diberikan kepada saya, maka cukup, biarkan saya melupakan tahta pemimpin 5 agama beracun. Mendengar kata-kata si pengganggu, 5 leluhur beracun sangat marah. Menjentikkan meja dengan keras, 5 leluhur beracun berkata, Liba, apakah kamu mencoba untuk memberontak? Aku belum mati. Dengan senyum aneh, orang itu berkata, sungguh, kamu belum mati, tapi, jika kamu menolak untuk bekerja sama dengan baik, kamu akan segera mati. Berani. Tiba-tiba menegakkan tubuhnya, 5 leluhur beracun berkata dengan marah, ayo, ambilkan aku pengkhianat ini. Dengan kata-kata dari 5 leluhur beracun, 5 raksasa dengan kulit yang sangat kuat dan kulit hijau gelap menghancurkan pintu dan melangkah masuk. Menghadapi kelima Hulk, si pengganggu itu tertawa dan berkata, mengapa? Patriark menolak untuk bekerja sama. Menjentikan meja dengan keras, leluhur racun 5 berkata, budak 5 racun, bawa aku ke pengganggu. Ditemani oleh perintah dari 5 leluhur beracun, 5 budak perang 5 beracun berteriak keras di langit, dan kemudian bergegas keluar tanpa melihat ke belakang. Melihat bahwa pelaku intimidasi akan diturunkan, tetapi saat berikutnya, sebuah adegan aneh muncul. Hanya 2 langkah lagi, 5 raksasa Hulk tiba-tiba mengubah arah tuduhan, dan segera jatuh ke sisi 5 leluhur beracun. 2 tangan memegang, 2 memegang paha, dan yang terakhir mencekik leher Wudu Patriark. Pada saat yang sama, pengganggu itu tidak menganggur. Dia memandang Wudu Patriark dengan dingin. Dengan lambaian tangan kanannya, manik-manik 5 racun hijau tua langsung berubah menjadi tenda hijau, yang dibombardir dalam 5 racun. Di dantian leluhur, dalam deru yang tumpul, Wudu Patriark menghentikan perjuangannya secara instan. Ketika 5 manik-manik beracun menghantam tubuh 5 leluhur beracun, suara retak yang jelas, suara keras.
Mendengar suara yang menghancurkan ini, si pengganggu sepertinya mendengar musik yang paling indah di dunia, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan nyaman, si pengganggu berkata dengan bangga, leluhur. Wudu dan tianmu telah hancur, dan setelah beberapa saat kamu akan kembali ke kehidupanmu, tetapi aku tidak tahu, apakah kamu punya hal lain untuk dijelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.